俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kapten Eustace Kid yang pada kondisi terakhir dikabarkan telah sampai ke Pulau Elbaf. Hal seperti apakah yang mungkin terjadi di sana? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Hubungan Kid dan Pulau Elbaf. Kapten Eustace Kid setelah pergi dari Pulau Wano Kuni, ia mendapatkan salah satu rute dari ketiga rute yang ada dengan melakukan suit batu gunting kertas dengan ketiga kapten lainnya. Dan dengan keberuntungannya itu, Kid berhasil sampai pada Pulau Elbaf dan berkemungkinan untuk bertemu dengan orang yang ingin ditemuinya, yaitu pria dengan luka bakar. Kid menganggap orang ini adalah orang yang akan menjadi kunci untuk pergi ke Pulau Raftel. Dan seperti yang telah kita ketahui, Pulau Elbaf adalah kampung halaman dari para ras raksasa. Sampai pada chapter kali ini, kita sudah cukup banyak mendapatkan cerita tentang makhluk raksasa Pulau Elbaf ini. Dari mulai tentang kisah duel raksasa yang ditemui kelompok Luffy di Pulau Little Garden, sampai dengan raksasa muda yang bernama Hairudin yang saat ini telah menjadi aliansi dari kelompok bajak laut topi jerami. Namun, jika kita berbicara tentang hubungan Kid dan Elbaf, ternyata ada satu hal yang bisa menghubungkan kedua hal itu, yaitu adalah sosok Big Mom. Ya, tepat pada akhir arc sebelumnya, yaitu arc Wano Kuni, Kapten Eustace Kid bersama dengan Trafalgar Law telah berhasil mengalahkan sosok Yonko Big Mom. Yang hal itu telah membuat Kid memiliki nilai buronan senilai 3 miliar berry. Namun mungkin karena Kid tidak terlalu memiliki pasukan aliansi, menjadi Kid tidak dianggap sebagai salah satu kaisar laut. Sedangkan sosok yang telah Kid kalahkan, yaitu sosok Big Mom, adalah seorang karakter yang memiliki kaitan cukup erat dengan ras raksasa Elbaf. Di mana di dahulu kala, ketika Big Mom ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, Big Mom diasuh oleh nenek dengan senyum manis bernama Mother Carmel. Dan pada waktu itu, tempat tinggal Mother Carmel bersama dengan anak-anak asuhnya adalah Pulau Elbaf. Dan di suatu waktu, Big Mom kecil yang suka sekali makan diminta untuk melakukan puasa di musim dingin karena kepercayaan di sana. Dan Big Mom yang tidak kuat menahan lapar itu sampai mengamuk dan hilang kesadarannya. Pada waktu itu, Big Mom melempar Yoruru, yaitu salah satu raksasa yang dianggap sebagai pahlawan di sana. Yang hal itu sampai membuat Yoruru harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan setelah kejadian itu, Mother Carmel, Big Mom beserta anak-anak lainnya diusir dari Pulau Elbaf oleh Yoruru. Dan setelah Mother Carmel dan anak-anak itu pindah ke pulau lain, yaitu ke tempat yang bernama Rumah Domba. Di sana pun terjadi suatu peristiwa hilangnya teman-teman Big Mom termasuk dengan Mother Carmel, yaitu pada saat Big Mom sedang asyik memakan semla pada saat ulang tahunnya. Dan ternyata ada dua orang yang melihat kejadian ini, yaitu salah satunya adalah seorang prajurit raksasa dari Pulau Elbaf yang ingin melihat kondisi Rumah Domba pada waktu itu. Hal ini diceritakan pada One Piece chapter 868. Pada chapter itu, narator berkata tentang prajurit Elbaf yang telah melihat kejadian itu. Dia ketakutan oleh apa yang telah dilihatnya, melarikan diri, dan tak pernah lagi menginjakkan kakinya di pulau itu. Dan pada akhirnya, cerita itu sampai ke telinga para penduduk Elbaf itu sendiri, beserta raksasa lain. Dan Charlotte Linlin pun tumbuh dengan sangat dibenci oleh para raksasa, sampai-sampai mereka tidak sudi untuk menyebut namanya. Dari narasi ini, sangat bisa dimengerti bahwa ras raksasa sangat membenci sosok Charlotte Linlin atau Big Mom. Jadi, dengan adanya background hubungan antara Kid, Big Mom, dan Elbaf ini, muncul kemungkinan bahwa ketika Kid datang ke Pulau Elbaf ini, Kid bisa jadi akan dianggap sebagai seorang pahlawan oleh para penduduk Elbaf.
karena ia telah berhasil melenyapkan sosok Big Mom yang sangat-sangat dibenci oleh ras raksasa. Mungkin sekarang juga adalah waktu yang tepat untuk Kid mendapatkan suatu aliansi, yaitu dari para makhluk ras raksasa yang menganggap Kid sebagai pahlawan karena telah mengalahkan sosok Big Mom itu. Dan jika hal ini benar terjadi, maka akan semakin panas saja pertempuran para bajak laut yang akan memperebutkan kursi tahta Raja Bajak Laut. Namun, jika kita melihat dari budaya dan kehidupan Elbaf, sepertinya mereka adalah ras yang cukup menjunjung tinggi dan patuh pada kepercayaan mereka. Salah satu contohnya adalah pertarungan yang dilakukan di Pulau Little Garden oleh Dory dan Brogy, di mana Dory berkata pada Luffy bahwa pertarungan mereka adalah suatu penghakiman yang diberikan oleh Dewa Petarung Elbaf, dan kami tidak punya pilihan lain. Dan Luffy yang tidak peduli dengan perkataan itu pun mendapat ocehan lanjutan dari sosok Dory. Dory pun melanjutkan, kalian yang telah hidup baru selama 10-20 tahun tidak akan mengerti betapa tingginya makna perkataan Elbaf. Ya, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa ras Elbaf adalah ras yang patuh pada kepercayaannya. Dan selain itu, pada Elbaf juga terdapat seorang pangeran yang bernama Loki, yaitu orang yang pernah ditolak mentah-mentah oleh anak Big Mom, yaitu Lola. Artinya di Elbaf ini juga sepertinya adalah sebuah kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan raja atau pangeran. Dan di sisi lain, beberapa pemuda Elbaf, salah satunya adalah Hairudin, telah membuat keputusan bahwa mereka adalah aliansi dari kelompok topi jerami. Jadi, hal yang memungkinkan terjadi adalah warga raksasa Elbaf akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang sepakat untuk menjadi aliansi kelompok topi jerami. Dan yang kedua adalah kelompok yang menganggap Kid adalah seorang pahlawan dan bersedia juga untuk menjadi aliansinya. Dan kemungkinan lainnya yang mungkin tidak bisa dilupakan adalah Kid akan bertemu dengan Jaguar di Soul, yaitu orang yang mengangkut semua harta berharga di Pulau Ohara, yaitu buku-buku untuk mempelajari sejarah dan untuk mempelajari cara membaca tulisan kuno. Jadi, sebagai bajak laut yang juga mengincar Love Tale, pastinya kesempatan untuk mempelajari bahasa kuno adalah hal yang sangat langka dan menguntungkan bagi kelompok bajak laut Kid. Namun, apakah nakama pikir anggota bajak laut Kid adalah orang-orang yang gemar belajar dan mudah untuk memahami suatu hal? Haha, silahkan berkomentar di bawah. Jadi, mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.